Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya telah kembali berjumpa di mata kuliah kalkulus vektor. Pada siang hari ini kita akan membahas lanjutan materi kita pekan lalu. Sambil saya ulas ya, pekan lalu kan kita sudah membahas terkait definisi kalkulus vektor, definisi vektor ya. Vektor itu sendiri adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Jadi dia tidak hanya berupa angka, tapi juga ada arahnya. Kalau tidak ada arah, berarti dia otomatis bukan vektor. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah membahas vektor dalam bentuk operasi penjumlahan ya, kalau nggak salah sama perkalian yang dalam bentuk geometris, dalam bentuk gambar. Nah, untuk hari ini kita masih membahas dalam bentuk geometris. Jadi nanti akan kita bahas bersama-sama. Bisa dilihat di slide. Ini materi kita pekan lalu ya, penjumlahan vektor, metode jajar genjang dan juga metode segitiga. Kemudian ada perkalian dalam bentuk skalar. Coba sebelum masuk ke materi, ada nggak yang bisa menyebutkan nih ke saya bedanya? Ini kok jajaran ya? Jajar. Jajar. Oh, sampai salah yang dihapus nih. Penjumlahan vektor metode jajar genjang sama segitiga bedanya apa? Menurut kalian bedanya apa dua metode ini? Kalau jajar genjang itu dia dari ujung ketemu pangkal nih. Kalau segitiga? Tapi kalau misalnya segitiga, kebalik. Kalau jajar genjang itu dari pangkal ketemu pangkal. Ya. Kalau segitiga baru pangkal ketemu ujung nih. Oke. Tugas yang kemarin dikerjakan seminggu yang lalu ada yang salah kayaknya ya. Jadi untuk jajar genjang memang betul pangkal ketemu pangkal. Sebagian besar udah benar, seingat saya benar. Cuman kalau yang bagian segitiga ada yang salah. Belum selesai saya koreksi semua ya. Jadi kalau untuk jajar genjang tadi pangkal ketemu pangkal. Artinya kalau yang diminta A tambah B. Halo Ketut, tidur nggak ini Ketut nih? Lanjut. Oh, lanjut. Kayaknya merem-merem tidur gitu. Siang-siang kan enaknya emang tidur ya. Semoga nggak ketiduran beneran ya. Nah, balik lagi ke sini tadi. Kalau misalnya ada A ditambah dengan B, artinya berarti untuk metode jajar genjang, pangkalnya A bertemu dengan pangkalnya B. Kemudian kita tarik garis resultannya dari perpanjangan vektor A dan B. Nah, yang berikutnya ini kalau yang segitiga, untuk yang segitiga berarti pangkal ketemu dengan ujung. Nah, kalau A ditambah B artinya berawal dari A. Awalnya itu di A, pangkalnya di A, kemudian ujungnya A bertemu dengan pangkalnya B. Nah, kemarin ada yang kebalik. Untuk kasus ini A tambah B memang sama dengan B tambah A. Tapi nanti untuk kasus yang lain hasilnya nanti berbeda. Jadi sesuaikan dengan yang diminta di soal. Adiknya ikutan. Sesuaikan dengan yang diminta di soal. Kalau A ditambah B berarti awalnya adalah vektor A, kemudian ujungnya A bertemu dengan pangkalnya B. Jangan dibalik, karena untuk kasus yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Kelihatan ya? Oh, ikutan adiknya. Nah, yang berikutnya, perkalian skalar kemarin, kalau 3A berarti tinggal panjangnya kita lipatkan menjadi 3 kali. Mudah ya? Ini cuma masalah panjangnya aja, kalau memang K dikali A berarti panjangnya kita lipatkan sebanyak K kali. Nah, yang berikutnya ini pengurangan vektor. Minggu kemarin kan belum kita bahas ya. Jadi, kalau penambahan vektor kan kita punya dua metode kemarin, jajar genjang sama segitiga. Untuk pengurangan vektor, dalam hal ini pengurangan vektor sebenarnya sama dengan pengurangan angka ya. Kalau angka biasa itu kan dalam bentuk pengurangan berarti sama dengan penjumlahan minusnya. Artinya, kalau dia dikurangi dengan A dikurangi B di sini, berarti sama saja dengan A ditambah dengan negatif B.
Kalau dalam bentuk angka, 5 dikurangi 3 kan berarti sama aja 5 ditambah dengan negatif 3. Berarti kan tidak begitu masalah ya, karena ini konsep ini sama dengan konsep bilangan atau angka biasa. Tapi kalau secara geometris, di sini, pengurangan itu sama dengan penjumlahan. Hanya saja arahnya yang diberikan adalah berlawanan. Berarti yang perlu kita perhatikan dari pengurangan vektor adalah arah. Kalau tadinya misalnya vektor A itu arahnya ke atas, tegak, berarti kalau dia negatif A, dia menjadi ke bawah arahnya, panahnya ya. Kalau panahnya semula ke kanan, A dikurangi B misalnya, B-nya itu panahnya ke kanan. Karena di sini negatif, maka arahnya kita ubah jadi ke kiri. Jelas ya? Ada pertanyaan? Hanya merubah arah. Kalau negatif berarti arahnya berubah 180 derajat. Oke. Ada yang belum jelas sampai sini? Lanjut ya. Coba kalau lanjut, Bang Gut. Oke. Contoh yang pertama. Misal diketahui ada vektor A arahnya ke sini. Jadi untuk vektor secara geometris sesuaikan arahnya. Jangan sampai arahnya berbeda. Kalau arahnya semula ke sini, sebisa mungkin kalian menggambarnya sesuaikan dengan arah yang diminta di soal. Yang diminta tentukan A min B. Dan secara, apa nih? Bentar ya, saya geser, nggak kelihatan. Tentukan A dikurangi B secara geometris maksudnya ya. Jadi, secara geometris A dikurangi B itu hasilnya seperti apa? Berarti kita gunakan dua metode, metode jejer genjang dengan metode segitiga. A arahnya ke sini, kemudian B arahnya ke atas. Berarti kalau yang diminta A dikurangi B, B itu arahnya berubah ke bawah. Oke, penyelesaian dengan metode jejer genjang. Tadi kan A ke sini ya. Kemudian karena jejer genjang itu pangkal ketemu pangkal. Oh, saya salah ya, belum saya balik ini ternyata. Ini harusnya B-nya arahnya ke bawah ya. Nah, ini lupa nggak diputar. Ini harusnya saya putar ya, karena arahnya harusnya di bawah. Nah, seperti ini. Putarnya ke arah sini yang warna merah ya. Kalau kita gunakan metode segitiga, berarti ini tadi B yang ke atas, ini positif B-nya ya. Jadi kalau negatif B arahnya saya buat ke bawah. Nah, karena metode segitiga itu adalah ujung ketemu pangkal atau pangkal ketemu ujung. Nah, dalam hal ini seperti yang saya bilang tadi, nggak boleh kebalik. Karena kalau A dikurangi B, berarti yang utama kita buat adalah A dulu, baru ujungnya A itu ketemu pangkalnya B. Kita gunakan metode jejer genjang ataupun metode segitiga akan memberikan hasil yang sama. Ini bentuknya segi 6 ya. Nah, segi 6 ini diketahui AB, vektor AB itu saya beri nama vektor U, kemudian BC saya beri nama vektor V, ini V ya. Maka tentukan yang pertama AC dari A, pangkalnya di A, ujungnya di C. Nah, ini yang ditanya ke sini ya. Kemudian yang BAD dari A ke D. Yang ketiga AE dari A ke E. Dan yang keempat 3AC. Berarti yang keempat ini ada hubungannya sama yang pertama. Udah mulai bingung? Belum ya? Belum pusing ya? Nah, pertanyaan yang pertama, AC. Jadi saya pindahkan ke sini. AB itu adalah U, kemudian BC itu adalah V. Berarti karena AC itu berasal dari AB ditambah sama BC. Gini ya, kalau sesuai konsep metode segitiga, AC itu kan AB ditambah BC. Maka AB-nya U, BC-nya V. Jadi U ditambah V. Lanjut ya, sambil lanjut nggak apa-apa. Kemudian yang B, AD. AD itu AO ditambah sama OD. Balik lagi ke sini. AO. AO itu sama dengan V. Kenapa? Karena
arahnya sama dengan BC. ED, FO, FO, jadi AO dari sini ke sini, itu kan panjangnya sama dengan BC. Panjangnya sama, juga arahnya sama. Maka sama-sama disebut vektor V. Selain AO gimana yang sama dengan BC? Ada OD. Sama kan? Panjangnya sama, arahnya sama. Sama-sama dari O ke G, dari B ke C. Ada lagi nggak yang sama selain itu? Mana? EF. EF, yakin arahnya sama? Iya. Bukan EF, tapi FE. Arahnya sama dengan BC. Seperti yang saya bilang tadi, jika diketahui tadi vektornya AB itu sama dengan FO, sama dengan OC, sama dengan ED, berarti tadi AC sudah kita ketahui ya. Untuk yang B, AD, dari A ke D, berarti sama saja dengan AO ditambah dengan OD. AO tadi sama saja dengan vektor V, kenapa? Karena pertama panjangnya sama, yang kedua arahnya sama. Kemudian OD juga V, maka dia V ditambah V, jadi hasilnya 2V. Dalam materi vektor secara geometris, nggak ada yang bentuknya angka, jadi semua bentuknya itu adalah gambar vektor ataupun nama vektor, belum berupa angka. Kalau yang berupa angka itu pengerjaan vektor secara aljabar. Jadi karena yang kita bahas secara geometris, jadi memang belum masuk ke angka. Sampai sini lanjut ya. Yang berikutnya, yang ketiga itu AE. Nah, ini dari A ke E. Dari A ke E, coba ada yang punya ide? A ke E kira-kira nyarinya gimana nih? Dari A ke E, nah ke sini. Kira-kira apa tambah apa? AB tambah BD ya, Miss. AB ditambah BD. Kalau vektornya AE, pangkalnya harus di A, ujungnya harus di E. Ini harus jadi ujung. Jadi kalau AB tambah BD, ujungnya di D, bukan di E. ABBE ya, Miss. AB ditambah BE. Oke, BE ada nggak vektornya? Tadi kan vektornya kalau AB itu U, kalau BC itu V. Kalau BE itu kan berarti BO ditambah sama OE. BO ada nggak nama vektornya? Apakah BO sama dengan U? Ataukah BO sama dengan V? Kita lihat arahnya. Kalau panjangnya kan pasti sama. Kita lihat arahnya. Dari B ke O ke sini. Nah, ujungnya di sini. Sedangkan AB itu kan ke kanan. BC itu miringnya ke sini. BO miringnya beda. Berarti BO itu bukan U, BO juga bukan V. Jadi nggak bisa kita pakai. Nah, untuk kasus garis ini, B ke E itu tidak bisa kita gunakan. Jadi mencari AE, jangan gunakan garis BO dan OE atau BE, itu nggak boleh. Kita harus gunakan garis yang lain. Kira-kira garis apa yang bisa kita gunakan? AD sama DE, Miss. AD sama DE. Nah, itu bisa tuh. Tadi AD sudah kita cari ya. AD sudah kita cari tadi 2V ya kalau nggak salah. Ini AD hasilnya 2V. Kemudian DE. DE ini panjangnya berapa? DE? Min U. Min U, betul sekali. Nah, jadi di sini untuk yang C, AE itu bisa didapat dari AD, atau ini saya pisah, AO ditambah OD ditambah DE. Tadi AO itu sama dengan vektor V, OD sama dengan vektor V, DE itu min U. Yang ketiga, yang keempat, contoh yang keempat, 3AC. Tadi kan AC itu sudah kita kerjakan. AC itu sama dengan AB, yang A ya. AB ditambah dengan BC, U ditambah V. Berarti kalau 3AC berarti cukup dikalikan 3. U plus V hasilnya dikali dengan 3.
Udah itu, selesai. Nih, udah tinggal soal. Coba dilihat soalnya. Berarti untuk mencari vektor BE, kita perlu mencari vektor yang arahnya sama. Kemudian 3AF, berarti kalian cari AF-nya dulu, baru nanti hasilnya dikali 3. Kemudian soal yang ketiga, BE ditambah BF. BF ini belum ada ya tadi ya. Cari dulu BF-nya, baru ditambah dengan 3AF. Artinya kalau mau nomor 3 ini betul, nomor 1 sama nomor 2 juga harus betul.